kebumian. Sebuah kekuatan yang secara harfiah terus-menerus membentuk dunia tepat di bawah kaki kita. Yap, kita akan bahas soal tektonika lempeng. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih gempa bumi dahsyat atau letusan gunung berapi yang spektakuler itu seolah-olah cuma terjadi di tempat-tempat tertentu di dunia? Ini bukan kebetulan loh, dan inilah misteri utama yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Oke, yuk kita coba bedah langsung pola misterius di bumi ini. Coba deh, bayangin kalau kita ambil peta dunia, terus kita tandain semua lokasi gempa dan gunung berapi, nanti bakal kelihatan pola yang jelas banget. Ada semacam sabuk aktivitas yang membentang dari Mediterania, terus ke timur lewat Asia, melingkari Samudra Pasifik yang kita kenal sebagai cincin api, bahkan sampai membelah lautan seperti Atlantik. Semuanya ini nyambung, seolah-olah ada sesuatu yang super besar dan terkoordinasi sedang terjadi di planet kita. Dan jawaban dari semua misteri itu sebenarnya simpel. Permukaan planet kita itu nggak diam, dia bergerak terus. Nah, ini dia kuncinya, tektonika lempeng. Gampangnya gini, teori ini bilang kalau lapisan paling luar bumi yang keras, yang namanya litosfer, itu sebenarnya bukan satu cangkang utuh. Bayangin aja kayak cangkang telur yang retak, jadi pecah-pecah jadi beberapa bagian raksasa. Nah, bagian-bagian inilah yang kita sebut lempeng. Lempeng-lempeng ini mengapung dan bergerak pelan-pelan di atas lapisan di bawahnya yang lebih lunak dan panas, yaitu astenosfer. Nah, lihat gambar ini. Ini persis kayak puzzle raksasa kan? Ada 7 lempeng utama yang gede-gede kayak lempeng Pasifik itu, plus beberapa lempeng yang lebih kecil. Dan yang menarik, satu lempeng itu bisa bawa daratan benua, bisa bawa dasar lautan, atau malah dua-duanya. Mereka semua ini nempel satu sama lain dan gerak terus. Jadi, kalau kepingan-kepingan puzzle raksasa ini bergerak, pasti ada dong saatnya mereka saling senggolan atau berinteraksi. Nah, disinilah semua drama geologis itu terjadi, di perbatasan antar lempeng. Pertama, kita lihat apa yang terjadi kalau lempeng-lempeng ini tabrakan. Contoh paling pas itu di lepas pantai Jepang. Di sana, lempeng Pasifik yang lebih padat itu nyelip ke bawah lempeng di atasnya. Proses keren ini namanya subduksi. Nah, gesekannya inilah yang bikin gempa bumi dahsyat. Terus, waktu lempeng yang nyelip itu makin dalam dan meleleh, dia jadi magma yang naik ke atas dan boom, jadilah gunung berapi. Terus, seberapa cepat sih gerakannya? Di bawah Jepang, lempeng Pasifik itu bergerak sekitar 10 cm per tahun. Kedengarannya pelan banget ya, kayak pertumbuhan kuku kita. Tapi jangan salah, dalam skala waktu geologi yang jutaan tahun, energi yang numpuk dari gerakan sekecil ini itu luar biasa besar. Cukup buat ngebangun pegunungan tinggi dan bikin gempa yang merusak. Oke, sekarang kita lihat kebalikannya. Gimana kalau dua lempeng malah gerak saling menjauh? Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah Samudra Atlantik. Waktu mereka misah, kan jadi ada celah tuh. Material panas dari dalam bumi naik lewat celah itu, mendingin, terus jadi keras membentuk dasar samudra yang baru. Keren kan? Jadi dasar lautan kita itu terus-menerus diproduksi ulang. Nah, tipe interaksi yang ketiga ini beda lagi. Lempengnya nggak nabrak, nggak juga menjauh, tapi saling geser ke samping kayak dua mobil yang serempetan. Ini namanya batas transform. Disebut juga batas konservatif, karena di sini kerak bumi nggak dibuat, tapi juga nggak dihancurin. Tapi, jangan bayangin pergeserannya ini mulus kayak di jalan tol ya. Sama sekali nggak. Lempeng-lempeng ini saling nyangkut karena gesekannya gede banget. Akibatnya, tekanan numpuk terus selama bertahun-tahun, sampai akhirnya krak. Tekanan itu lepas mendadak, dan itulah yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Biasanya gempanya dangkal, tapi bisa sangat merusak. Wah, ini semua kan proses yang skalanya planet. Energinya luar biasa besar. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang jadi mesin penggerak semua ini? Apa yang bikin lempeng-lempeng raksasa ini bisa bergerak? Jujur, para ilmuwan sendiri masih belum 100% sepakat soal detailnya. Masih ada perdebatan, tapi ada satu hal yang jadi konsensus. Tektonika lempeng ini pada dasarnya adalah cara bumi buat buang panas. Bayangin aja, inti bumi itu kan panas banget. Nah, panasnya ini harus keluar. Proses ini, di mana kerak baru yang panas dibuat dan kerak lama yang dingin didaur ulang ke dalam, adalah cara paling efisien bagi planet kita untuk mendinginkan diri. Jadi, intinya apa? Intinya adalah kita ini hidup di atas sebuah planet yang super dinamis. Planet yang permukaannya terus-menerus diukir ulang dari dalam. Terus kenapa ini penting buat kita? Ya jelas penting banget. Tektonika lempeng ini bukan cuma teori di buku pelajaran. Ini adalah kunci yang ngejelasin kenapa gempa dan gunung berapi ada di tempat-tempat tertentu. Ini juga yang ngejelasin gimana caranya pegunungan Himalaya yang megah atau Palung Mariana yang super dalam itu bisa terbentuk.
Ini adalah mesin fundamental yang nggak pernah berhenti bekerja, yang terus membentuk dunia kita. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang, wow, bikin mikir. Kalau lempeng-lempeng ini bakal terus bergerak, nggak akan berhenti, coba deh bayangin, peta dunia kita bakal kayak gimana ya jutaan tahun dari sekarang? Beda banget pastinya. Terima kasih sudah menyimak.